untuk menentukan haul itu bagaimana ya dikira-kira. Syariat tidak harus plek gitu, enggak, dikira-kira. Kemudian untuk nisabnya dagang itu seperti nisabnya emas. Zakat emas itu 77 gram. Ini apa itu yang 77 gram. Ini yang yang masyhur, yang paling sahih. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. 77 gram. 77 gram kalau 1 gram itu 1 juta semisal, berarti ya 77 juta. Kalau panjenengan nilai dagangan panjenengan sudah ada 77 juta, berarti wajib zakat. Dimiliki selama setahun itu. Setahun sekali. Zakatnya 2,5%. Berarti 77 juta kali 2,5% gitu. Binis berarti 100 juta itu berarti zakatnya terima 2.500.000. Itu untuk kepemilikan selama 1 tahun, misalkan tidak 1 tahun, belum sampai 1 tahun berarti belum wajib zakat. Tapi seumpamanya apanya? Gimana? Untuk penerimanya tadi loh Pak yang untuk penerima itu innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakini, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang kafir yang baru masuk Islam, wa firriqabi, budak, wal ghorimina, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, orang musafir, wa ibni sabil, apa? Wa fi sabilillah apa itu sabilillah, orang yang perang di jalan Allah, dan wa ibni sabil, orang musafir. Jadi anak yatim di situ enggak ada. Sehingga apabila zakat itu diberikan kepada anak yatim maka tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena anak yatim itu tanggungan orang, hidupnya masih ditanggung sama orang tua. Dan seumpamanya kok ada anak yatim fakir miskin semisal, itu tanggungannya itu ya kepada agniyaul muslimin. Bukan yang apa? Bukan zakat. Bukan zakat. Karena apa itu nafkah anak yatim satu kepada keluarganya. Pertama kali, apabila keluarganya fakir semua, tidak bisa mencukupi anak yatim, maka agniyaul muslimin, orang kayanya orang Islam itu. Jadi bukan diambilkan dari zakat. Beda dengan saya memahami tentang hutang. Di situ walau kana abahu au ibnahu. Walaupun yang punya hutang itu apa itu orang tuanya atau anaknya, bahkan istrinya. Karena hutangnya istri itu tidak menjadi tanggung jawab suami. Jadi semisal ada istri punya hutang, itu suami itu enggak wajib itu menyelesaikan hutangnya. Berarti suaminya tetap wajib bayar zakat mal. Artinya umpamanya zakatnya istri, zakatnya suami boleh diberikan kepada istri yang punya tanggungan hutang. Boleh. Begitu juga zakatnya ayah boleh diberikan kepada anak yang punya hutang. Jadi anaknya mondok punya hutang di pondok. Beda loh kalau hutangnya syariah loh. Kalau syariah kan memang ini kewajiban wali santri. Jadi nggak bisa dikatakan hutangnya anak, kecuali kalau anak punya hutang di warung, lah ini hutangnya anak, ini boleh diambilkan zakatnya orang tuanya. Berarti kalau saudara, kakak, adik juga bisa. Oh iya bisa itu, bisa. Oh, kalau masalah itu, kalau saudaranya sudah tidak menjadi tanggungan, artinya saudaranya, kakaknya, adiknya sudah berumah tangga sendiri,
sementara dia fakir sudah bisa diberi apa? Diberi zakat. Cuma kalau di kitab-kitab itu kan makna daripada fakir miskin adalah orang yang tidak punya harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Sekarang ini banyak loh orang punya harta dan punya penghasilan bisa mencukupi kebutuhan. Itu kalau menurut syariat itu kaya loh itu. Makanya kadang-kadang orang telunyur-telunyur itu loh. Wong rumahnya magrong-magrong, orangnya punya sepeda motor sekian, punya mobil, padahal mereka masih bisa mencukupi kebutuhannya, mungkin dengan jual aset atau mungkin dengan penghasilan dia kerja. Itu secara hukum nggak bisa dikatakan fakir miskin itu. Fakir miskin. Kalau yang saya Pak ya, kalau untuk gorim itu statusnya bagaimana Pak? Gorim itu seperti gorim itu man istadana li nafsi au li ghairi. Auli hajati akhi. Jadi makna daripada gorim itu adalah orang yang punya hutang untuk menutup hutangnya sendiri atau menanggung hutangnya orang lain, atau untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Semisal ya, panjenengan sengketa sama tetanggane panjenengan tentang tanah. Lalu saya ngomong gini, Pak udahlah tanah panjenengan lepas saja, nanti tak panen duit. Kemudian panjenengan Pak Yai monggo saya statusnya gorim ini. Saya masih punya hutang sama panjenengan uang anggap saja 10 juta itu. Kalau untuk pelaku usaha Pak Yai, pelaku usaha itu kan ada ya, kadang dananya bukan dana segar, artinya dana untukkan ya, ada kan modal dari modal hutang-hutang. Itu cara hitungnya berarti antara barang yang ada dengan hutang ada khilaf ulama. Ada yang paling masyhur, walaupun dia hutang itu statusnya itu harta sendiri itu. Contoh ya, panjenengan hutang sama saya 1 miliar dibuat buka usaha. Itu secara hukum uang hutangan itu bagian daripada harta panjenengan sendiri. Buktinya panjenengan bisa mentasarufkan uang itu sehingga panjenengan tetap wajib zakat. Dari 1 miliar itu. Ya, dari 1 miliar itu. Ada ulama yang mengatakan uang hutangan itu yang enggak uang sendiri, itu uangnya orang itu. Boleh itu, karena itu ada tanggungan itu. Tapi kalau menurut kaul yang paling masyhur enggak, karena walaupun hutang, status orang yang hutang boleh mentasarufkan harta itu sehingga uang hutangan itu bagian daripada milik sendiri, bukan milik orang, sehingga wajib bayar zakat itu. Kemudian ini Pak, seumpama barang itu kan tidak laku sampai 2 tahun, 3 tahun gitu kan, itu berarti tetap dikenakan zakat Pak. Ini menurut kaul yang masyhur wajib bayar zakat. Sebab walaupun itu uang hutangan, anggap saja panjenengan hutang ke saya 1 miliar untuk modal usaha semisal, sementara barang panjenengan enggak laku-laku selama 1 tahun, enggak laku-laku, itu secara hukum panjenengan ini termasuk kaya gara-gara uang 1 miliar itu, tetap wajib zakat walaupun itu uang hutangan. Tapi ada yang mengatakan itu ya enggak uang sendiri, yang jalanin usaha itu uangnya orang lain gitu. Untuk mentasarufkan itu perlu diucapkan apa juga berarti Pak ya? Membayar zakat wajib diniatkan di dalam hati, tidak harus berucap. Jadi panjenengan nyalam templei saudarane panjenengan yang fakir. Nyalam templei, panjenengan tidak ngomong iki zakatku, tidak, tapi di dalam hati zaman ada niat bayar utang, itu sah itu. Karena bayar zakat itu tidak ada ijab kabul. Seumpamanya ada seorang murid atau santri datang ke tempat kiai bayar zakat fitrah, kemudian kiai ini marahin, apa itu dia itu hanya sekedar mentarbiahkan, hanya mendidik saja biar muridnya bisa niatnya zakat, bukan sebuah kewajiban harus diniatkan. Jadi semisal ya, panjenengan mentransfer saya sedekah ke saya,
Padahal pancingan ini yang asli zakat, pancingan menengai itu tetap sah itu. Tetap sah. Dengan syarat pancingan tidak ada tanggungan ke saya. Tapi kalau pancingan punya tanggungan syariah wafi semisal, cuma dia anak bayar syariah diniati zakat, itu tidak sah. Seperti orang sholat apa? Sholat isya ambil diniati taraweh, itu tidak sah. Itu memang banyak loh. Banyak masyarakat keliru itu. Jadi mereka zakat mal berbentuk sembako, lalu cara membaginya itu ngawur. Jadi dibagi pukul rata. Anak yatim ya diberi, orang kaya diberi. Itu zakatnya tidak sah. Iya, di tempat kami juga gitu, itu termasuk yang gantinya sholat orang yang meninggal tuh Pak ya, sholat 7 hari meninggal itu. Nggak sah itu. Nah, itu kan diberikan kepada yang ngaji semuanya, padahal seharusnya kan boten ya. Nggak sah itu, nggak sah. Ada orang punya tanggungan sholat, bayar fidyah, lalu diberi makan beras. Berasnya diberikan di waktu selamatan, nggak sah itu. Di kampung itu sudah berjalan seperti itu, tapi belum ada yang berani dijelas. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Mereka memberi berkat itu statusnya statusnya jasa itu. Jasa mereka membacakan tahlil lalu diberi sedekah itu. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Makanya ulama-ulama dulu itu sangat hati-hati antara walimah dengan akikah. Karena walimah sama akikah itu beda. Rasulullah pernah dawuh, sembelihlah kambing untuk walimahmu, walimah pernikahan. Kadang-kadang nyembelih kambing itu diniatkan walimah. Akikahnya diniatkan walimah. Ya itu lucu itu. Makanya ada orang membuat kurban, lalu ada kambing satu yang dibuat masak-masak, dibuat makan panitia. Itu hukumnya haram itu, karena daging kurban itu pentasarufannya bukan matang, pentasarufannya mentah. Seumpamanya pengen sah atau halal, caranya menyembelih kambing, lalu kambing satu itu disodyakokan kepada orang, kemudian orang itu memberikan ke panitia dimasak gitu. Kambing khusus memang untuk dimakan ya. Iya, kadang-kadang kan nggak mau tahu kan, dia tidak minta izin sama tidak minta izin sama itu, langsung yang korban langsung dimasak. Padahal cara pentasarufan korban harus mentah. Kalau pentasarufan korban mateng tidak sah. Itu kan banyak yang tidak hati-hati itu. Betul. Sudah menjadi biasa di tengah-tengah masyarakat ini. Yang aneh lagi, zakat fitrah dipindah. Zakat fitrah dipindah itu hukumnya haram loh. Panjenengan kan desa maksudnya. Dipindah desa. Nggak boleh itu, harus fuqara masakin di daerahnya. Karena sesungguhnya apabila di daerah kita ada orang fakir miskin, kemudian kita tidak peduli kepada mereka, kita dosa loh. Supaya gugur dosanya, caranya zakat fitrah itu disalurkan di daerah itu. Kadang-kadang gini, ada perumahan elit, zakat fitrah dilempar ke yang lain. Padahal di tempat elit itu ada asnaf samaniyah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang rumahnya bagus tapi punya hutang. Orangnya punya hutang. Iya, kelihatan kan orang itu kredit rumah, kredit motor kelihatan. Ya, orang bilang gini, lo kredit rumah, kredit mobil loh diwarnai zakat. Lo rumangsamu. Kredit mobil itu, mobil yang dikredit itu uang kreditannya itu milik penanam saham. Penanam saham itu kadang-kadang orangnya fakir. Kadang-kadang kan orang kan mentafsir ya, kalau hutangnya
hutangnya orang kaya gini. Yuk gimana? Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan hutang yang diberi zakat itu bagi orang fakir yang punya hutang. Tapi kalau orangnya kaya, punya harta yang bisa untuk melunasi hutangnya, maka tidak boleh gitu. Memang ada seperti itu. Yang sebaiknya ikut yang mana Pak ya? Kalau ada pemahaman seperti itu. Aku pernah baca di kitab Al-Wahdah Islamiyah Al-Amila Madhabalahu. Orang awam itu enggak punya madhab. Kalau orang awam tidak punya madhab, selama amaliyah mereka masih cocok dengan madhabibil arba'ah, itu enggak jadi masalah. Ada beberapa kiai ngomong ini, orang itu enggak boleh talfik, enggak boleh mencampur adukan amal antar madhab. Lah gimana? Orang awam mau dilarang talfik. Orang awam lupa paham. Orang awam itu enggak paham. Contoh ya. Contoh ada perempuan tidak pakai cadar. Padahal perempuan tidak pakai cadar itu mengikuti madhabnya Abi Hanifah. Masa perempuan ini kalau tidak pakai cadar berarti harus amaliyahnya mengikuti syarat-syarat madhab Abi Hanifah. Ya kan lucu, orang apa mau dituntut gitu. Orang apa gelem mangkat yang masjid bejo kemayangan. Makanya kemarin aku membuat status orang yang punya kodok sholat fardu nggak boleh sholat taraweh. Itu maksud saya ya untuk orang-orang alim itu. Kalau orang-orang awam ya, orang awam jangan dinasihatin gitu. Nanti kalau dinasihatin gitu, satu kampung nggak mau sholat taraweh semua. Iya, tolong orang awam itu mau berangkat tarawih itu jaduk burduk kok. Kiai lah, kenapa kiai buat status itu? Itu status itu untuk kamu, bukan untuk orang lain. Ya, Pak. Untuk ini Pak Yai, zakat fitrah yang kita itu kan tidak termasuk 8 asnaf itu tadi kan. Iya. Tapi dapat zakat fitrah, terus kita alihkan itu statusnya bagaimana Pak Yai? Salah. Kan harus kita tolak dari awal. Wajib ditolak, nggak boleh itu. Kita udah ngerti kalau kita ini tidak termasuk asnaf samaniyah. Kok nompo, kok menerima, itu hukumnya haram. Itu sama saja makan haram itu. Kalau kampung itu kan biar dulu kan dipilih-pilih gitu, tapi terjadi odo ikan gitu Pak. Sekarang dipukul rata dua di waktu. Nggak boleh itu. Haram itu. Jadi begini, masyarakat harus diberi pengumuman, tolong yang kira-kira panjenengan tidak termasuk asnaf samaniyah harus menolak. Jangan menerima, walaupun setelah menerima panjenengan alihkan. Karena sesungguhnya menerimanya itu bagian daripada keharaman. Iya, itu sama saja ada orang duduk. Jadi gini, panjenengan naik bis kan, panjenengan kan bayar sama kondektur. Ada orang kamu kira kondektur karena bajunya seperti bajunya kondektur. Wis ngerti nak orang ini nggak kondektur malah nerimai. Menerimanya dia itu haram. Kemudian uangnya diberikan kepada kondektur asli, itu namanya taubat. Jadi panjenengan diberi zakat fitrah. Padahal panjenengan udah ngerti kalau panjenengan tidak termasuk asnaf samaniyah. Sampai nompo itu hukumnya haram. Haram. Kemudian panjenengan memberikan kepada yang lain, itu namanya taubat itu. Artinya panjenengan tetap dosa. Karena menerima zakat yang tidak hak milik panjenengan. Makanya saya sering ngomong sama santri, kamu jangan memberi zakat sama saya. Saya ini kaya gitu. Rumah saya bagus, mobilnya banyak, uangnya di ATM banyak. Haram memberi zakat fitrah ke aku. Kadang-kadang ada orang kampung datang ke tempat saya, ya tak ingatin, jangan berikan ke sana. Sebab kalau menerima, berarti kita ini sudah tahu kalau mereka itu keliru, tapi kita mendukung kekeliruan mereka. Walaupun pada akhirnya kita salurkan ke yang lain. Kita menyalurkan ke yang lain, itu namanya taubat. Persis seperti ada santri nggak punya sandal, terus bawa sandalnya temen, itu hukumnya dosa, hukumnya mencuri, hukumnya sarikoh itu. Kemudian mereka mengembalikannya lagi, itu namanya taubat.
Dan nak tobat atau betina ngelukan lakoni seperti itu namanya tobat sambel. Itu dosa terus. Sebetulnya tobat kan taubatan nasuka atau berhenti tidak mau melakukan lagi itu. Ini memang bahasa-bahasa seperti ini sadis ya kalau disampaikan ke masyarakat, tapi memang wajib disampaikan. Sementara panitia pengen gak mukul rata, nanti dikecam orang banyak. Sebab kadang-kadang kelihatannya orangnya kaya, jebul-jebul orangnya gorim, punya hutang. Apalagi sekarang punya hutang sepeda motor, punya hutang kreditan dan lain sebagainya. Itu secara hukum ya boleh diberi itu. Kalau panitianya sih nggak salah ya, karena panitianya kan udah tahu kalau dia itu sudah sudah istihad itu loh. Sudah istihad, mereka termasuk asraf samania. Adapun pada akhirnya istihadnya keliru, gak apa-apa. Orang kalau sudah istihad walaupun keliru itu nggak dosa. Dulu ada seorang wali diusir sama seorang kiai. Padahal pengusirannya itu menurut hakikat salah, karena kiai ini dituduh sama kiai tadi itu sesat. Suatu ketika kiai itu kan dungo didungakno wali ki ndungakno kiai kuwi gen mati. Dilere dungane gak mandi ya. Sabadane ngono to takok karo Gusti Allah, "Ya Rob, kenapa doa kami enggak ijabah?" Gusti Allah dawuh, "Doamu tidak mandi gara-gara niat baiknya kiai itu." Jadi kiai itu punya niat baik bahwa wali ini sesat ini. Makanya doanya enggak mandi. Kadang-kadang kan gitu kan, ada orang yang dolim kepada kita, lalu kita doakan, tapi doa kita gak mandi. Jebul-jebul wong dolim bersama kita ini memang apa itu? Niatnya baik. Iya. Niatnya baik itu enggak mandi itu. Kalau niatnya jelek itu tau, positif 100% dolim, pasti tembus itu. Kalau enggak tembus berarti niatnya baik. Nah Gusti Allah kan yang lihat kan enggak enggak dohirnya tau. Wa inna malikul limri'in manawa, niatnya gitu. Oke, siap. Yuk, masih. Assalamualaikum. Salam. Matikan Gus.